Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kita akan membahas mengenai kisi-kisi ujian akhir sekolah 2003-2024, yaitu tentang muatan pelajaran SBDP. Untuk soalnya, pilihan gandanya di sini 30 soal, tapi kalau di kisi-kisi ini 25 soal. Jadi tetap pilihan gandanya itu 25 soal, isiannya 5 soal, dan esainya itu 5 soal. Untuk bukunya tetap buku pena sesuai yang diajarkan di sekolah. Di sini sudah saya tandai di halaman berapa aja yang ada di kisi-kisi ujian ini. Adapun di isian pertama, indikatornya itu tentang disajikan sebuah pernyataan peserta didik dapat menyebutkan jenis sebuah reklame dengan tepat. Jadi peserta didik itu diminta menyebutkan tentang jenis sebuah reklam dengan tepat. Itu ada di halaman 10 di tema 4 subtema 1. Kita buka tema 4-nya. Ini tema 4 di halaman 10. Tentang pengertian reklame dan ciri-ciri reklame. Di sini ada jenisnya, bisa dibaca. Ciri-cirinya juga ada. Dan reklame memiliki 2 jenis juga ada di sini dijelaskan, bisa dibaca. Dan untuk isian yang kedua yaitu tentang menyebutkan jenis sebuah reklame dengan tepat, tapi pada sebuah gambar ya. Jadi peserta didik itu menebak gambar dan menyebutkan jenis reklamenya itu apa. Itu masih tetap di halaman 10, sama di tema 4 subtema 1 halaman 10. Dan untuk esainya itu esai pertama tentang peserta didik dapat menyebutkan 3 ciri reklame yang baik. Nah, jadi peserta didik itu diminta untuk menyebutkan 3 ciri reklame yang baik. Itu juga ada di halaman 10. Kita lihat di halaman 10 itu di sini juga dijelaskan mengenai ciri-cirinya. Nah, ini. Nah, bisa dibaca di halaman 10 tema 4 subtema 1. Selanjutnya untuk isian yang ketiga
28 itu disajikan sebuah pernyataan peserta didik dapat menyebutkan ciri lagu bertangga nada diatonis mayor dengan tepat. Jadi peserta didik itu diminta untuk menyebutkan cirinya, ciri tentang lagu tangga nadanya itu diatonis mayor. Itu ada di tema 7 subtema 1 di halaman 99. Tema 7. Nah, ini tema 7 di halaman 99. Nah, ini tangga nada dan interval nada. Bisa dibaca ini tentang ini. Salah satu jenis interval nada adalah tangga nada diatonis mayor. Tangga nada ini nada yang memiliki rangkaian. Nah, ini bisa dibaca sama sebelahnya. Dan untuk esai yang kedua, disajikan sebuah pernyataan peserta didik dapat menyebutkan ciri tangga diatonis minornya dengan tepat. Ini untuk esainya itu juga di tema 7 subtema 1 di halaman 118. Cek di halaman 118. Nah, ini tangga nada dan interval nada bagian 3 bisa dibaca. Di sini ada dijelaskan tentang tangga nada diatonis minor. Nah, ini ciri-cirinya juga ada, bisa dibaca di halaman 118. Selanjutnya untuk isian 29, disajikan sebuah gambar siswa dapat menyebutkan pola lantai tarik kreasi darah dengan tepat. Nah, ini ada di tema 2 subtema 1 itu di halaman 86. Tema 2 subtema 1 halaman 86. Nah, ini pola lantai. Nah, bisa dibaca mengenai pola lantai atau dari sebelumnya pola lantai dalam gerak tari di halaman 85 bisa dibaca. Nah, ini dan gambar-gambarnya juga bisa diperhatikan mengenai gambar tari ini tentang bagaimana pola lantainya. Nah, untuk pola lantainya bisa diingat pola lantai dasar dan pola lantai yang sudah mengalami perkembangan. Selanjutnya untuk esai nomor 34, disajikan gambar peserta didik dapat menganalisis nama tarian, properti yang dipakai, jenis tari berdasarkan jumlah penari dan asal daerah dengan tepat. Nah, di sini siswa diminta sama seperti ini esai yang 34. Kita bahas esai yang 33 dulu. Disajikan sebuah pernyataan peserta didik dapat menyebutkan unsur-unsur yang mendukung dalam pertunjukan tarian dengan tepat. Nah, ini mengenai unsur-unsurnya itu ada di tema 7 subtema 2 di halaman 136.
Kita buka tema 7. Halaman 136. Nah ini. Nah, bisa kalian baca unsur-unsur tari dalam tari kreasi berpasangan. Nah, ini tari berpasangan, kreasi berpasangan ini sama aja dengan unsur-unsur tari dengan tari tunggal. Nah, bisa kalian baca di halaman 136. Itu untuk esai 33. Sedangkan esai 34 peserta didik dapat menganalisis nama tarian, properti yang dipakai, jenis tari berdasarkan jumlah penari dan asal daerah dengan tepat. Nah, itu biasanya kalau disajikan gambar ini, biasanya peserta didik itu menebak gambar. Jadi dari gambar itu kita melihat nama tariannya apa, properti yang dipakai itu apa, jenis tari berdasarkan jumlah penari dan asal daerah dengan tepat. Nah, itu jadi asal daerahnya kita juga harus dipelajari. Itu ada di halaman kalau untuk gambar-gambar tari itu banyak di buku, itu ada di halaman tema 2 subtema 2 di halaman 117, 129, dan di tema 6 di halaman 53, dan di tema 7 halaman 126. Juga ada di tema 8 halaman 35. Nah, bisa kalian baca, bisa kalian pahami, bisa kalian lihat dengan seksama gambarnya. Ada di tema 2, tema 6, tema 7, tema 8. Nah, atau kalian bisa juga mencari-cari di internet atau di Google, di mana aja, tentang tarian-tarian Indonesia. Selanjutnya untuk isian nomor 30, disajikan sebuah pernyataan, peserta didik dapat menentukan teknik pembuatan patung Nusantara dengan tepat. Nah, tentang teknik pembuatan patung Nusantara dengan tepat, itu ada di tema 1 subtema 2, tema 7 subtema 3. Kalau tema 1 itu di halaman 34, kalau di tema 7 itu di halaman 159. Kita lihat untuk tema 1 di halaman 34. Nah, ini teknik pembuatan patung. Nah, bisa kalian baca. Selanjutnya di tema 7 159. Nah, ini tentang bahan dan teknik pembuatan patung. Nah, bisa kalian baca di halaman 159 di tema 7. Selanjutnya yang terakhir, esainya. Peserta didik dapat menentukan langkah-langkah pembuatan patung. Nah, ini tentang peserta didik itu menentukan langkah-langkah pembuatan patung dari gambar yang sudah disediakan. Nah, untuk langkah-langkah itu bisa dilihat di halaman 43. Di tema 1.
Nah, ini merancang pembuatan patung. Ini ada langkah-langkahnya, ada beberapa tahap dalam pembuatan rancangan patung. Nah, dan untuk langkah-langkahnya itu bisa kalian baca juga. Di sini ada di dalam kinerja produk ini kan ada nih membuat patung hewan. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu bisa kalian baca dari letakkan tanah liat di atas meja sampai hasilnya yang sudah selesai. Nah, itu bisa kalian baca, ada di halaman 44 bagian bawah juga, dan di halaman 35 juga ada. Nah, ini misalnya membuat patung hewan, ikan, amfibi, dan reptil. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Letakkan tanah liat di atas meja yang telah lanjut. Nah, ini haluskan tanah liat. Nah, ini juga termasuk langkah-langkahnya, tergantung gambarnya yang disediakan biasanya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kisi-kisi SPDP ini. Untuk pilihan gandanya bisa kalian cari sendiri, dan untuk isian sama esai itu sudah saya carikan di mana halaman-halamannya. Insyaallah kalau dipelajari bisa dimudahkan nanti dalam menjawab soal ujian. Oke, semoga nilai-nilai semuanya bagus dan tinggi-tinggi. Kita akhiri pembahasan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.